Shalom. Ya, bahagia hari ini kita memasuki seri baru. Kemarin kita menikmati penampakan Tuhan Yesus. Sekarang hari ini sampai 2 bulan ke depan kita akan menikmati seri tentang Roh Kudus, mengenal Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu, apa kerjanya di dalam hidup kita, dan sebagainya. Sehingga kita makin hari makin mengenal Allah yang kita sembah, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh, yang menjadikan kita satu di dalam keluarga kerajaan Allah. Jadi jadwal 1 tahun sudah saya dibuat. Kalau mengenai pengkhotbahnya itu setiap 2 bulan saya buat. Dan bulan Juni dan bulan Juli saya sudah buat jadwalnya. Dan saya sudah ada yang tahu dan saya sudah bagikan. Saya akan bagikan nanti supaya dipersiapkan. Saya mau bercerita atau laporan. Kemarin hari Jumat kita mengadakan ibadah keluarga yang dengan cara untuk bertanya jawab. Ya. Dan tanya jawab itu dimulai dengan Ibu Marlin, kemudian banyak yang bertanya. Tapi intinya adalah mengenai jangan padamkan roh, kemudian nubuatan dan karunia rohani seperti itu. Ya, ada yang bertanya apakah ini karunia, ada yang bertanya apakah ini nubuatan dan sebagainya. Namun saya mau sampaikan, tidak bisa jelaskan di sini. Saya mau sampaikan bahwa Bapak Ibu Saudara perlu hadir. Karena Ketua Koordinator Ibadah sudah tetapkan 1 bulan sekali kita akan mengadakan acara itu. Tidak harus saya yang menjawab. Karena semua udah tahu juga firman Allah, di situ bisa saling memberi, bisa saling menguatkan, bisa saling menyampaikan pendapat dan sebagainya. Tetapi tidak ada perdebatan yang seru, ya. Semua mengalir dalam kasih Tuhan, ya. Dan sesudah itu saya pulang naik motor di situ, saya dan Ibu, kemudian Pak James dan Ibu naik motor. Bapak, ini gerimis, kata Pak James. Oh tidak hujan. Bapak, nanti Pak James nubuatan ini. Bapak, nanti Bapak di jalan akan kena hujan. Sudah tidak apa-apa. Ternyata sampai di luar gerbang ini turun sedikit, hujan mulai datang. Wah, nubuatan Pak James benar ini, cocok ini. Ya. Saya tidak mungkin berhenti di situ. Jalannya turun, tidak ada tempat untuk sandar motor. Saya berpikir sampai di wali kota baru mau berhenti. Ternyata sampai di wali kota sudah berhenti hujannya. Jadi nubuatan Pak James berlaku hanya sedikit saja. Kemudian sampai di rumah, kami sampai di rumah dalam keadaan basah karena hujan cukup deras ternyata. Dan pagi hari saya flu berat. Sampai tadi malam, sampai tadi pagi saya bangun. Tuhan tolong saya untuk saya bisa sampaikan layanan pada hari ini. Dan puji Tuhan, saya bisa sampaikan ini walaupun ada sedikit gangguan. Jadi ketika saya batuk, ini mic di sini saya tutup sini supaya tidak kedengaran. Tadi saya sempat di situ bagi jemaah perjamuan, saya berpaling, saya cari tisu, saya bersihkan. Itu sesuatu yang indah bagi saya, bahwa untung Pak Jim tidak bilang, Bapak, Pak Gem, makanya dengar-dengaran. Untung tidak bilang begitu. Karena di gereja jemaat ini tidak boleh ada yang bilang kepada saya, yang Bapak harus dengar-dengaran. Tidak boleh. Hanya ada satu, Dr. Grelin.
Dokter Glenn berbicara masalah kesehatan. Jadi kemarin waktu ada bubur Manado dan ikan asin di Koya, Ibu Glenn langsung pagem, artinya jangan banyak-banyak ngambil ikan asin. Kalau perlu tidak ambil. Kalau saya nggak dengar-dengaran, ya tidak baik. Jadi saya mau sampaikan renungan ini dengan judul Roh Kudus menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nanti dari nas ini kita akan melihat dua pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama, menghibur kita ketika kita mengalami masalah dengan iman kita, tapi juga memimpin kita ketika kita melaksanakan tugas penginjilan. Kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan, dan menurut kalender Alkitab kita akan menyambut hari pencurahan Roh Kudus minggu depan. Puji Tuhan, kita akan mengadakan baptisan 1 jiwa untuk minggu depan. Nanti sebentar kita akan bimbing juga prabaptisannya. Setelah mengenal Yesus dari hubungannya dengan Abraham, diteruskan dengan pelayanan kematian dan kebangkitannya, mulai hari ini sampai 2 bulan ke depan kita mau mengenal Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yang menolong kita menghadapi kesukaran dalam memberitakan Injil. Roh Kudus akan diberikan kepada murid-murid untuk menjadi penghibur ketika mereka menghadapi kesusahan dan dalam tugas pemberitaan Injil. Dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 27, di sana Yesus berbicara tentang dunia yang membenci Yesus dan murid-muridnya. Kita singgung sedikit Yohanes 15 bahwa di sana Tuhan Yesus berbicara tentang dunia yang membenci Yesus dan membenci murid-muridnya. Dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai 4, jadi nas ayat sebelum-sebelumnya, sebelum nas kita ini, Yesus menasihati agar ketika menghadapi kesukaran, murid-murid tidak kecewa dan menolaknya. Bagian penting dari nas ini adalah pesannya nanti ketika kita menghadapi kesukaran, kita tidak kecewa kepada Tuhan Yesus dan kita kemudian menolak Yesus. Dan akhirnya kita gone with the wind. Ayat 1 saya mau bacakan. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Tuhan mau agar para murid bersiap sedia menghadapi kesengsaraan. Apa bentuk kesengsaraan yang akan murid-murid hadapi? Ayat 2, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Kita melihat di sini ada dua hal atau dua tahap kesukaran, yaitu dikucilkan dan dibunuh. Saya memberi contoh kepada saudara tentang pengucilan oleh orang-orang Yahudi atau pemimpin sinagoge pada waktu itu. Pengucilan ini menunjuk pada pengucilan oleh sinagog atau pemimpin Yahudi yang diterapkan terhadap orang yang percaya Yesus sebagai Mesias. Saya akan membaca Yohanes 9 ayat 22. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Kita tidak bahas nas ini ya, hanya memberi contoh bahwa orang yang mengaku Yesus Mesias akan dikucilkan. Kemudian Yohanes 12 ayat 42, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Banyak pemimpin-pemimpin Yahudi yang mulai percaya Tuhan Yesus. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya. Berterus terang,
supaya mereka jangan dikucilkan. Pada waktu itu orang-orang yang percaya Yesus sebagai Mesias itu menyembunyikan identitasnya, tidak mengakuinya di depan banyak orang karena takut dikucilkan oleh orang-orang Yahudi atau para pemimpin Yahudi, para pemimpin sinagoga. Jadi mereka yang percaya Yesus bisa dikucilkan oleh di dalam sinagoga, tidak boleh masuk ke sinagoga. Mungkin sama dengan di Bali ya. Orang percaya Yesus dikucilkan, tidak boleh masuk sebagai warga sembahyang di situ, tidak boleh. Karena menurut mereka kita sudah menyembah Allah yang lain. Mereka itu membenci dan memusuhi pengikut Kristus karena tidak mengenal Allah. Ini alasan terbesar. Mereka tidak mengenal Allah, ayat 3. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tidak mengenal itu artinya tidak memiliki hubungan pribadi yang intim. Mungkin orang Yahudi mengatakan bahwa mereka mengenal Tuhan Yesus atau mengenal Yahweh, mengenal Allah Elohim. Tapi mereka tidak mempunyai hubungan yang intim. Mungkin ada di antara kita yang berkata, mengaku bahwa percaya Yesus, tetapi tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Adalah pernyataan yang kuat bahwa penolakan akan Yesus pada akhirnya berarti penolakan kepada Bapa. Jadi siapa yang menolak Yesus sama dengan menolak Bapa. Itu prinsipnya dari nas ini. Dan peringatan diberikan agar para murid bersiap diri menghadapi kesukaran yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak bergaul secara intim dengan Allah, dengan tujuan jika kesukaran itu datang tidak terlampau mengejutkan mereka. Ayat 4. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Ini maksudnya Tuhan itu sekarang diberitahu, diperingatkan, sama dengan memberi perlengkapan. Bahwa para murid sudah diberi perlengkapan untuk menghadapi kesengsaraan. Khususnya kalau kita melihat kisah para rasul menghadapi para pemimpin Yahudi. Kita bukan hanya diingatkan akan datangnya penderitaan, tetapi juga akan datangnya penghibur, yaitu Roh Kudus. Ini Tuhan kita memperlengkapi bahwa akan datang kesusahan, tetapi juga diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk sebagai penghibur. Dan kedatangan Roh Kudus yang telah diketahui dan dinantikan akan membuat kita lebih siap menyambutnya. Ya, tujuan dari nas ini saya sampaikan adalah kita nanti minggu depan kita akan mempelajari tentang pencurahan Roh Kudus. Kita dipersiapkan dengan nas ini, bahwa Roh itu sudah dijanjikan, bahwa Roh itu sudah dijanjikan kepada para murid, dan tentu dijanjikan juga kepada kita. Selama bersama-sama murid, ya, mari kita ke nas kita Yohanes 16 ayat 4b sampai dengan 11. Kita akan melihat manfaat kepergian Kristus. Kepergian Kristus membuat para murid berduka cita. Mau berpisah dengan orang tersayang, duka cita. Selama bersama murid-murid Yesus, selama bersama murid-murid, Yesus tidak mengatakan tentang penderitaan yang akan mereka hadapi. Ayat 4b. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Apa arti maksud dari nas ini?
Tuhan Yesus tidak sampaikan kepada murid, karena aku masih bersama-sama dengan kamu. Karena selama Yesus bersama mereka, permusuhan dan kebencian dari orang-orang Yahudi itu terfokus pada Yesus. Waktu Yesus berada di bumi, pelayanan di Palestina, semua kebencian, semua permusuhan terarah kepada Tuhan Yesus. Sampai Yesus disalib. Tetapi kelak akan tertuju pada murid-muridnya setelah Yesus meninggalkan mereka. Namun Kristus sejak awal telah meminta mereka untuk mempersiapkan diri menghadapinya, dan kini dikatakan lebih terang halnya menjelang kepergiannya. Minta maaf. Ayat 5. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Jadi di dalam nas ini sebelumnya itu ada Yesus mau pergi kepada Bapa. Tetapi mereka tidak bertanya kemana engkau pergi. Mari kita lihat alasannya. Mengapa mereka tidak bertanya? Yesus pergi kepada Bapa, menunjukkan bahwa Ia datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Jika memahami bahwa Yesus pergi kepada Bapa, menyiapkan tempat bagi mereka, mestinya mereka dapat sukarela melepasnya. Saudara tahu, ingat Petrus pernah bertanya, Thomas juga pernah bertanya, ya. Kita lihat. Sebelumnya, Petruslah yang mula-mula mengajukan pertanyaan ini dan disokong oleh Thomas. Yohanes 13 ayat 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kemudian Yohanes 14 ayat 5 tentang Thomas. Kata Thomas kepadanya, kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tetapi dalam nas ini, mereka itu Petrus dan Thomas tidak melanjutkan pertanyaannya. Tetapi mereka tidak lanjutkan pertanyaan itu kepada Yesus, malah hanyut dengan hal-hal yang membuat hati mereka sedih dan berduka. Jadi ketika Yesus berkata, aku mau pergi kepada Bapa, Petrus dan Thomas pernah bertanya, kemana engkau pergi? Dan aku tidak tahu jalan ke situ. Sekarang ini kalau mereka bertanya juga, Tuhan akan memberi jawaban karena Tuhan Yesus sudah mau pergi, sudah mau berangkat. Ayat 6. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Sebelumnya Kristus telah berkata cukup banyak untuk memenuhi hati mereka dengan sukacita. Bapak Ibu, mari kita perhatikan, saudara-saudara terkasih. Tuhan Yesus itu selalu mempersiapkan hamba-hambanya, murid-muridnya itu sedemikian rupa. Ketika dia mau pergi akan ada duka cita, tapi sebelumnya Tuhan sudah mengajar, yaitu ada di dalam Yohanes pasal 15 ayat 11. Di situ Kristus telah berkata cukup banyak untuk memenuhi hati dengan sukacita, hati mereka dengan sukacita. Yohanes 15:10. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan sedang memberi sukacita kepada kita, pada para murid, dengan penuh. Tujuannya dengan banyak hal yang disampaikan. Tujuannya agar para murid, atau sekarang kita semua tahu, bersukacita dengan semua keadaan yang terjadi di dalam Tuhan Yesus. Namun karena mereka memusatkan perhatian pada perpisahan dan hanya kepada hal-hal yang bertentangan dengan keinginan mereka, mereka
berduka cita. Jadi para murid itu sudah pernah mendengar bahwa Yesus itu mengatakan banyak hal, mengajar banyak hal, supaya mereka memiliki sukacita, dan sukacita yang penuh, sukacita yang berlimpah. Tetapi saat ini para murid itu berpikir tentang perpisahan, berpikir tentang kesedihan, berpikir tentang kesendirian, berpikir tentang ditinggalkan. Dan mereka berduka cita. Sukacita memenuhi hati mereka hingga tidak ada lagi tempat bagi sukacita. Seolah-olah semua pengajaran Tuhan Yesus tentang sukacita itu hilang karena hati mereka dipenuhi dengan duka cita. Karena Yesus mau pergi. Apa sebabnya? Mereka sangat mengharapkan kerajaan lahiriah. Mereka para murid masih mengharapkan kerajaan lahiriah serta kemuliaan duniawi, dan menyangka bahwa mereka akan turut bersinar, beroleh kemuliaan, dan memerintah bersama Yesus. Khotbah Pendeta Terok waktu hari Kamis, ada pertanyaan dari para murid, Tuhan, apakah Engkau mau pada hari ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dan Pendeta Terok memberi penjelasan, itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah memberitakan kerajaan Allah. Namun, pengharapan akan kemuliaan Allah itu seolah-olah akan datang ketika Yesus masih berada di bumi. Yesus memerintah, mereka menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi menteri-menteri dan sebagainya. Tetapi ternyata sekarang tidak terjadi. Namun sekarang ternyata mereka tidak mengalami semua itu, bahkan hanya mendengar perihal menghadapi banyak penderitaan. Saudara membayangkan, bermimpi tentang sesuatu yang indah, bermimpi tentang sesuatu kekuasaan, bermimpi tentang orang yang kita dukung itu menang, dan kemudian kita menjadi bagian dari pemerintahan. Seperti di Jakarta, atau di Jayapura saya kurang tahu. Tetapi yang terjadi adalah Yesus naik ke surga. Dan mimpi itu, harapan itu tidak terjadi saat itu. Itulah yang membuat mereka dipenuhi dengan duka cita. Dalam rasa kehilangan dan duka cita, mereka hanya memikirkan diri sendiri dan tidak memikirkan Yesus, kesusahannya ataupun tujuannya. Jadi mereka memikirkan diri sendiri. Aku semestinya begini. Yesus jadi raja, aku menjadi prajurit. Bukan prajurit. Aku menjadi itu tadi menteri-menteri dan hulu balang atau apa sebagainya. Tapi sekarang ini Yesus malah mau pergi. Yesus malah mau naik. Bahkan berbicara tentang kesusahan. Kita melihat berikutnya. Kristus pergi dan Roh Kudus datang. Lebih berguna bagi para murid jika Kristus pergi karena akan diganti dengan Roh Kudus. Sukacita murid-murid karena akan ditinggalkan Yesus dijawab oleh Tuhan dengan janji untuk memberikan penghibur. Bukan penghibur yang bekerja sesaat, tetapi yang akan senantiasa menyertai para murid Tuhan. Ayat 7 dari nas kita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bagaimana kita mengerti ini? Tubuh jasmani Yesus yang bersama dengan mereka beberapa waktu
3 tahun lebih, 3,5 tahun. Hanya bisa ada di suatu tempat, dalam suatu waktu tertentu. Yesus berada di Galilea saja. Yesus berada di Yerusalem saja. Yesus ada di Getsemani saja. Itu membatasi ruang gerak Tuhan untuk mengajar dan melayani murid-muridnya. Juga selama di dunia ini ia berfokus hanya pada Israel. Jika Yesus berada di dunia, dia fokus pada Israel. Sebagai manusia, dia terbatas oleh waktu, tempat, dan sebagainya. Dia hanya satu di sini, satu kali di sini, satu kali di sini, satu kali di sini. Satu kali dia mengajar para murid, satu kali dia mengajar orang-orang murid-murid yang lain. Nah, kedatangan Roh Kudus akan membuka suatu zaman baru yang akan menerbitkan suatu pelayanan yang lebih luas. Ini menarik. Sini. Kalau aku pergi, Roh Kudus akan datang. Roh Kudus itu tidak terbatas lagi. Seperti janji Tuhan yang dikatakannya sebelum kenaikannya. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus harus pergi agar roh atau penghibur itu datang. Agar roh, yaitu roh Yesus itu sendiri, bekerja lebih leluasa melalui para muridnya. Sekarang kita mau melihat bagian inti dari nas ini. Pekerjaan Roh Kudus atau penghibur. Inilah pekerjaan utama Roh Kudus di dunia ini. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ada 3 pekerjaan Tuhan Yesus atau fungsi atau tugas seperti itu, yaitu menginsapkan dunia akan dosa, menginsapkan dunia akan kebenaran, dan menginsapkan dunia akan penghakiman. 3-tiganya ini satu kesatuan. Kesemua 3 bidang dari kesaksian roh berhubungan dengan keperluan manusia dan karya penebusan dari Yesus Kristus. Jadi kita melihat di sini, kalau Yesus itu masih tetap di situ, pekerjaan, pelayanan, atau pertobatan bagi bangsa-bangsa itu tidak terjadi. Maka dia naik, Roh Kudus dicurahkan, yang akan kita peringati minggu depan. Nah, istilah dunia ini menunjuk pada manusia, kita semua. Masyarakat yang jatuh. Kita sudah nggak jatuh ya, kita sudah bangun nih, kita sudah bangkit. Kita sudah diampuni, diberi anugerah keselamatan. Mereka itu adalah orang-orang yang berada jauh dari Allah. Kembali ke Taman Eden. Sebentar. Taman Eden, manusia dibuat ke Taman Eden, ditaruh di Taman Eden dengan sesuatu keadaan yang sangat baik. Tapi mereka melanggar perintah Tuhan, mereka berdosa terhadap Tuhan, dan mereka diusir keluar dari Taman Eden. Itu artinya manusia jauh dari hadapan Allah. Kata dunia ini adalah untuk manusia-manusia yang jauh dari hadapan Allah. Manusia-manusia yang membawa dosa Adam dan Hawa. Kemudian di dalam perjanjian lama, raja-raja, bangsa Israel ditempatkan di tanah perjanjian yang indah. Tempat yang penuh susu dan madu. Tetapi mereka menolak perintah Tuhan. Mereka memberontak terhadap Tuhan. Dan mereka diusir dari tanah perjanjian. Dan mereka sampai sekarang masih tercerai-berai jauh dari hadapan Allah. Nanti mereka akan bertobat. Sebagian atau dari sisa dari mereka akan dosa. Ayat 9. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Kesadaran manusia akan dosa adalah karya Roh Kudus.
Injil menembus masuk ke dalam hati manusia, dimulai dengan keinsapan dan pengakuan akan dosa dan kesadaran kebutuhan akan kebenaran Allah. Jadi Injil itu tujuannya adalah menginsapkan bahwa manusia itu berdosa. Kemudian mengatakan atau menginsapkan bahwa orang-orang berdosa itu memerlukan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Dan mereka datang kepada Yesus, mereka yang datang kepada Yesus selamat, dan mereka yang tidak datang kepada Yesus tetap di dalam penghukuman. Istilah percaya memiliki unsur pengetahuan dan kehendak. Jadi percaya itu mesti diberlanjut dengan kehendak untuk bertobat. Kalau ada percaya, maka ada kehendak di sini untuk bertobat. Bisa bersamaan. Untuk berpaling dari dosa kepada kebenaran, ayat 10. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan kebenaran menunjuk pada pekerjaan penebusan juru selamat di Kalvari. Kebangkitan dan kenaikannya yang dilihat sebagai suatu kesatuan. Ini satu definisi sederhana tentang kebenaran. Kalau saudara ditanya kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa saya. Kemudian dia bangkit, dan dia naik ke surga. Dan ketiganya ini menjadi satu kesatuan. Karena setelah dia naik ke surga, dia akan datang untuk menjemput kita. Itu kebenaran. Jangan ada kebenaran yang lain. Ayat 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Artinya, kepala ular telah diremukkan. Kalau kembali ke Taman Eden, jika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka makan buah terlarang, maka Tuhan berkata kepada ular, aku akan menjadikan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan merobohkan tumitnya. Yesus mati di kayu salib, mengalahkan maut, meremukkan kuasa maut, meremukkan kepala ular yang membawa manusia ke dalam maut. Setan, walaupun masih merupakan suatu kekuatan besar di dunia ini, telah merupakan musuh yang sudah kalah. Jadi setan itu sudah kalah. Iblis itu sudah kalah. Kepalanya sudah remuk. Tetapi dia masih diberi kesempatan untuk menguasai orang-orang dunia ini, untuk melakukan berbagai tindakan kejahatan yang tidak manusiawi dan kejahatan yang sangat jahat dan sebagainya. Tapi pada saatnya dia akan dihukum dan anak-anaknya akan menuai murka Allah. Anak-anaknya siapa? Kita termasuk anak-anak setan. Ketika kita percaya Yesus, kita beralih dari anak setan menjadi anak Tuhan. Amin. Kita bukan lagi anak setan apabila kita sudah percaya Yesus. Kita sudah menjadi anak-anaknya. Anak-anak yang dipelihara oleh Bapa di surga. Anak-anak yang kita melihat nanti bahwa Roh Kudus itu akan menyertai kita selama-lamanya. Dan akan ada suatu hari yang datang ketika malaikat-malaikat yang jatuh dan umat manusia yang berdosa akan berdiri di hadapan Allah yang benar. Mereka yang tidak percaya Kristus akan tetap berada dalam penghukuman. Tetapi kita yang insaf akan dosa oleh Roh Kudus dan datang kepada Kristus akan terbebas dari penghukuman. Malah akan hidup dalam kebenaran dalam Kristus, Tuhan yang hidup dan benar. Kemarin kita menyembah setan, kemarin kita menyembah Allah yang mati, kemarin kita menyembah Allah yang seperti apa? Ketika kita percaya, kita menyembah Allah yang hidup dan yang benar. Kesimpulan. Jadi ada dua tugas Roh Kudus.
memberikan penghiburan ketika murid-murid menghadapi kesusahan, dan menjadi saksi dalam pelayanan penginjilan. Roh bekerja di dalam diri manusia yang mendengar Injil. Roh juga bekerja di dalam kita, memimpin kesaksian kita. Ada dua saksi. 1 Tesalonika 1 ayat 5, saya bacakan. Sebab 1 Tesalonika 1 ayat 5, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Injil memang harus disampaikan dengan kata-kata. Saya menyampaikan Injil, benaran Injil hari ini. Tetapi kita harus tahu bahwa itu disertai oleh kekuatan Roh Kudus. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus yang menginsafkan orang, maka orang itu tidak akan bertobat. Jadi kalau kita memenangkan orang untuk datang kepada Kristus, jangan bangga diri. Karena yang berbuat itu adalah Roh Kudus di dalam hidup mereka yang kita injili, dan di dalam hati kita yang memimpin kita berkata-kata menurut Rasul Paulus tadi. Dan kasihan, saudara, mudah-mudahan tidak ada di tempat ini yang saya harus bilang kasihan kepada saudara. Bagi yang tidak percaya kepada Kristus, kasihan, karena mereka akan tetap dalam penghukuman. Penerapan. Hari ini Roh Kudus masih bekerja dan memanggil kita untuk memberitakan Injil bersamanya. Bukan memberitakan Injil sendirian, tetapi bersama Dia. Bersama Roh Kudus yang menyertai kita, yang ada di dalam hidup kita. Mari bersaksi bersama Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Meskipun kita harus menghadapi masa-masa sulit dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, oleh karena iman kita kepada Kristus, mari bersukacita. Tetaplah bersukacita. Karena Roh Kudus, penghibur dan penolong itu senantiasa beserta dengan kita.